Dugaan visum et repertum bermasalah yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Sentra Medika Karawang Provinsi Jawa Barat dalam perkara pidana nomor 225, Penpid, 2022, PNSNG dan perkara pidana nomor 256, Penpid, 2022, PNSNG dengan terdakwa Hendra Sunjaya dan Galang Novian Jalu semakin kuat. Hal ini berdasarkan hasil investigasi tim Perak yang langsung menemui pihak rumah sakit pada Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023. Amelia bagian Humas RSSM menyebut proses visum korban Tayudi alias Kumbang warga desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang saat datang ke rumah sakit tanpa didampingi petugas kepolisian atau dengan kata lain layaknya resum medis biasa atau menurut dia itu hanya pemeriksaan bagian luar saja. Lalu setelah itu barulah pihak kepolisian meminta dibuatkan visumnya. Namun ia berdalih jika apa yang dilakukan pihaknya sudah bertahun-tahun jadi sudah lumrah meski tanpa didampingi petugas kepolisian termasuk surat pengantar permintaan visum dari polisi saat proses pemeriksaan medis dilakukan. Yang pertama mungkin kan SOP visum sendiri Bu ya. SOP visum sendiri itu kan berdasarkan permintaan dari pihak polisi. Apakah memang ada surat permintaan dari polisi? Dan terbitnya pun kan ada jarak juga kan gitu. Bisa langsung sangka tapi kita ditemukan di BAP itu bahwa visum itu terbit tanggal 28, di visumnya tanggal 29. Nah, ini kan perlu dari kontradiktif, makanya ini jadi pertanyaan kita. Nah, satu yang keduanya, si korban itu datang ke rumah sakit itu didampingi oleh polisi tidak? Tidak. Oke. Yang kedua, rumah sakit punya dokter forensik tidak? Kalau dokter forensik itu untuk mayat ya Pak ya? Ya enggak, saya pertanyaannya itu aja. Oh enggak, kalau rumah sakit forensik kita selalu merujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Yang jelas tidak ada dokter forensik Bu ya? Iya, itu hanya pemeriksaan luar, bukan pemeriksaan dalam kalau yang saya tahu nih. Visum apa resume medis saja bentuknya? Kalau yang biasa ya udah 30 tahun saya dari kepolisian gitu yang suka diminta, itu yang diminta ada pemeriksaan luar, hasil pemeriksaan luar. Bukan berupa visum? Ya visum yang isinya pemeriksaan luar gitu maksudnya. Tapi visum itu? Mohon varios gitu. Untuk pemeriksaan luar aja. Nih ya saya. Jadi saat karena pas gudubrak seperti apa yang saya lihat ya. Jadi pasien itu kita tidak tahu apa dia seperti apa. Yang penting kita di sini tugasnya ngobatin atau memeriksa gitu kalau tugas. Setelah itu kejadiannya apa-apa kita nggak ada di situ menyebutkan bahwa dia teh anu tidak. Hanya sesuai dengan apa yang diperiksa oleh dokter. Dan ada pengantar dari pihak polisi? Kalau pengantar mah nggak ada. Kalau polisi mah kita mah mengeluarkan berdasarkan surat dari kepolisian visum. Ya maksudnya kan permintaan visum. Berarti kan sebelum lapor ya datang ke sini ya? Mohon. Oke. Sebelum lapor datang ke sini. Biasanya seperti itu. SOP-nya itu kan harusnya dia bikin LP dulu, baru di visum. Kalau itu sifatnya bukan visum, berarti resume medis. Resume medis bisa ya. Kan pertanyaan saya, visum atau resume medis? Yang biasa ya polisi minta seperti itu, kita isinya pemeriksaan luar. Jadi pemeriksaan yang diperoleh saat itu dokter memeriksa kami. Gitu. Ini kontradiktif dengan SOP-nya Bu. Kalau SOP itu dia harus bikin LP dulu, baru dia didampingi pihak kepolisian untuk melakukan visum. Setelah itu barulah ada surat rekomendasi permintaan dari visum untuk penerbitan. Kan gitu, mestinya begitu kan gitu. Seperti itu. Ini kan Ibu tadi bilang tidak didampingi. Pertama tidak didampingi, yang kedua tidak ada permintaan. Tidak sebelum LP kan gitu untuk datang ke sininya kan gitu. Betul kalau ya? Kita mah gini kan, setiap ada yang kesini ya diperiksa seperti itu. Ya, artinya kan kalau pihak rumah sakit gitu. Pelayanan lah ya. Ketika datang ke sini kita diperiksa. Bapak, yuk kenawan gitu. Mana polisi enggak? Karena remote gitu kita nanya beletak-beletuk hanunya gitu. Jadi semua kita memberikan pelayanan. Dia tidak melihat yang kaya atau yang miskin atau gitu kan. Itu lebih pelayanan ya. Tapi kalau bicara visum itu SOP-nya seperti itu. Polisi dulu yang datang untuk mendampingi dan meminta pihak dokter ini mau divisum.
itu SOP untuk visum kan gitu. Sementara itu tidak dilakukan Ibu ya. Tadi kebuka apa kumaha gitu, yang penting dia datang mau diperiksa gitu kan. Iya. Oh. Ya, artinya kalau itu mah bukan visum, berarti resume medis. Sesuai Lebih dengan apa yang ya, diperiksa. Menanggapi hal tersebut, penasehat hukum terdakwa Aneng Winengsi SHMH menyatakan bahwa jika visum dilakukan tak sesuai prosedur atau SOP yang seharusnya dilakukan, maka itu adalah tidak benar dan tak bisa dijadikan alat bukti, dan dengan bukti baru ini menambah kuat pembelaan sebagaimana dibacakan dalam sidang pleidoy sehingga hal ini terpatahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aneng Winengsi SHMH, kuasa hukum dari Hendra dan Galang. Alhamdulillah sekali hari ini rekan-rekan di lapangan telah berhasil menemui humas dari rumah sakit yang mengeluarkan visum et repertum, yaitu Sentra Medika Cikalong Cikampek Karawang, dengan hasil bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh pelapor atau si korban pada saat itu adalah rekam medis saja atau pemeriksaan luar, bukan visum et repertum. Karena pada saat datang, si korban tidak didampingi oleh pihak kepolisian, dan baru beberapa waktu setelah pemeriksaan itu dilakukan, beberapa hari kemudian barulah ada permohonan dari pihak kepolisian untuk mengeluarkan visum et repertum berdasarkan pemeriksaan luar yang telah dilakukan oleh si pelapor atau si korban tersebut. Maka apabila benar ini terjadi, itu surat visum et repertum yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah tidak benar. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan prosedur dan SOP seperti yang sudah diterangkan oleh saksi ahli di ruang persidangan, yaitu Dr. Indra. Waktu itu menerangkan bagaimana tata caranya, yaitu yang pertama itu si korban melakukan pelaporan ke pihak kepolisian, kemudian setelah itu barulah pihak kepolisian mengantar korban untuk dilakukan visum et repertum ke rumah sakit sesuai dengan pasal 133 KUHP. Mohon dikoreksi apabila salah, yang intinya untuk kepentingan peradilan atau pengadilan, penyidik harus melakukan atau membuat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada dokter atau rumah sakit yang berwenang melakukan atau dokter ahli yang melakukan visum et repertum, seperti itu. Jadi dengan temuannya bukti baru ini menambah kuat seperti pembelaan atau pledoi yang sudah saya bacakan di ruang sidang, bahwa visum et repertum tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti atau bisa kita patahkan karena memang nyata-nyata tidak sesuai dengan prosedur dan SOP yang seharusnya dilakukan. Maka dengan ini saya memohon dengan sangat kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk membuka matanya lebar-lebar dan terketuk hati nuraninya, bahwa seperti yang sudah saya uraikan di persidangan dalam pembelaan saya, bahwa dalam perkara ini kental sekali dengan manipulasi, rekayasa oleh aparat kepolisian. Maka harapan saya mudah-mudahan dengan ditemukan bukti baru tersebut atau tambahan bukti ini, Hendra dan Galang bisa bebas dari segala tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa selain ditengarai ada ucapan korban Tayudi yang mengancam akan membeli Ari Kupeng CS, dan didukung adanya ucapan bernada provokatif dari oknum tokoh masyarakat setempat sehingga menyulut terjadinya peristiwa tersebut. Diduga ada motif lain, yakni terkait dengan profesi Hendra dan Galang selaku jurnalis yang saat ini sedang gencar membongkar dugaan kasus mafia tanah Patimban dan bantuan pangan non-tunai BPNT di Desa Sukamandi Jaya. Dari Karawang, Jawa Barat, Jajang Perak TV melaporkan.